Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Salam jumpa lagi. Saya ini sedang perjalanan arah ke Tuban, guys, sendirian. Di sini saya akan bicara. Apabila nanti salah, mohon dimaafkan ya. Kadang saya berpikir begini, bahwa hidup ini yang kita lakukan itu saya ibaratkan seperti lautan. Teman-teman tahu lautan? Ya, lautan di sana itu semua sampah, baik yang kotor atau yang jelek, bahkan sampah yang baik itu ditampung, guys. Betul nggak? Di sana itu di lautan ada sampah yang baik, ada sampah yang buruk, jelek. Kadang-kala kita hidup harus harus memiliki sifat seperti laut. Semua masalah, entah baik, entah itu jelek, harus kita tampung, saudara-saudara. Harus kita tampung. Kita harus belajar seperti laut. Ya. Laut itu kadang juga bermanfaat untuk manusia. Contoh, orang mencari ikan di laut, iya kan? Bermanfaat dia laut terhadap manusia. Akan tetapi manusia juga, maaf ini, kadang berbuat jahil atau berbuat jelek di lautan. Contoh, membuang sampah di laut, membuang kotoran di laut. Akan tetapi lihat laut, meskipun manusia berbuat jelek, buat negatif pada laut, maaf, laut tetap berbuat baik pada manusia, tetap memberi ikan. Tapi ada kala juga manusia berbuat baik juga ada, berbuat baik pada laut juga ada. Contoh, menjaga kehidupan di laut, mencegah pencemaran air, itu ada oknum manusia seperti itu. Intinya begini, saudara-saudara, apabila laut ini sudah kelewat batas manusia buat angkara murka pada laut, juga punya batas kesabaran. Percaya nggak, saudara-saudara? Laut juga punya batas kesabaran. Apabila laut murka, batas kesabarannya habis, mungkin air laut dimuntahkan ke daratan. Ya, mungkin juga seperti itu. Makanya kadang kita harus mencontoh perbuatan laut. Entah itu perbuatan yang kita lakukan baik ya, pada manusia, kita lakukan saja dengan sebaik mungkin, tanpa pandang bulu, tanpa embel-embel. Kita lakukan dengan ikhlas. Meskipun loh, nanti manusia membalas dengan kebaikan kita dengan kejelekan. Air susu dibalas dengan air tuba. Ya biasa saja menyikapi hal tersebut.
Itu poinnya. Maka kita sudah menang dalam hal satu ini, yaitu niat. Saudara-saudara, dalam bekerja juga begitu, saudara-saudara. Apabila kita ingin bekerja dengan baik, bekerja dengan menang, menang segalanya, baik materi maupun akhirat nanti, baik secara dunia maupun akhirat, maka yang perlu kita tanamkan dalam bekerja adalah niat karena ibadah, niat karena Allah. Maksudnya begini, niat ibadah karena Allah. Kita bekerja, kita ucapkan, kita niatkan bismillahirrahmanirrahim, saya beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Di situ kita mendapat pahala, ya enggak? Di situ kita mendapatkan kemenangan, di samping kita mendapatkan materi. Ngono bro. Jadi nilai ibadah itu luas, pandangan ibadah itu tidak hanya sholat, sedekah atau amal jariah lain, tidak. Ibadah juga contohnya bekerja, kalau diniati ibadah maka mendapat pahala. Di samping nanti dalam pekerjaan kita mendapat materi, itu tambahan bro, itu tambahan. Makanya kalau kita tulus kepada Allah, niatkan bekerja karena Allah, niat beribadah kepada Allah dalam bekerja, kita sudah menang 1-0. Betul enggak? Makanya dalam bekerja itu ada contoh, saya bekerja itu harus bertanggung jawab pada atasan kita. Betul itu bro, kita harus mempertanggungjawabkan pekerjaan ini, pekerjaan kita kepada atasan kita. Itu di dunia. Tapi ada lagi pertanggungjawaban pekerjaan kita kepada Allah. Ini yang paling berat. Ya, kita bekerja saat ini harus mempertanggungjawabkan pekerjaan kita kepada Allah. Makanya dalam bekerja, ayo kita bekerja secara totalitas. Jangan ada atasan kita bekerja, sedangkan tidak ada atasan kita ngelewer. Nah, ini menjadi masalah. Ini yang menjadi tanggung jawab pekerjaan patut dipertanyakan, ya enggak? Makanya jangan bekerja ABS, asal bapak senang, tapi bekerjalah karena Allah, bekerjalah karena ibadah kepada Allah. Kalau kita bekerja kepada Allah, tanggung jawabnya kepada Allah, setiap pekerjaan kita diawasi oleh Allah, enak kita, hidup akan nyaman, hasilnya akan manfaat, nilai keberkahan itu ada. Itu kawan. Maka kalau kita ingin bahagia di dunia, bahagia di akhirat, mulai saat ini bro kawan ya, mari mindset, pola pikir kita rubah. Mindset, pola pikir kita rubah. Yang dulu kita berpikir bahwa bekerja hasilnya uang atau materi, maka mindset kita mulai saat ini kita rubah. Bekerja karena Allah, bekerja karena Allah, karena ibadah kepada Allah, maka nanti kita akan mendapatkan materi, dan nanti juga insya Allah mendapatkan yang namanya pahala kawan. Kita rubah mindset kita. Kalau kita ingin maju, kalau kita ingin
bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Tapi kalau kita ibadah, bekerja hanya karena dunia, karena niat kita bekerja itu saja, maka yang kita dapatkan materi saja. Hasilnya materi, keberkahan masih dipertanyakan. Ya enggak? Keberkahan masih dipertanyakan. Tapi kalau kita bekerja karena Allah, materi kita dapatkan, pahala kita dapatkan, dan insya Allah berkah. Kawan, mulai saat ini mari kita bersama-sama merubah mindset, pola pikir kita ya. Jadi manusia itu kita jangan merugi ya. Kalau rugi itu bahaya loh. Contoh, rugi di dunia nggak masalah, tapi kalau rugi di akhirat menjadi masalah. Contoh saja orang dagang, kalau rugi itu kan di hati kita selalu mengumpat. Apalagi nanti kita kalau rugi di akhir. Saudara-saudaraku dimanapun kalian berada, mari kita bersama-sama kita rubah mindset kita. Kita niatkan pekerjaan di dunia ini dengan ibadah. Karena apa? Dunia adalah ladang akhirat. Dunia adalah persinggahan. Dunia adalah tamannya surga. Maka kita niatkan ibadah kepada Allah agar nanti dunia bisa memberikan nilai kebaikan kepada kita, kawan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan saya dalam